Hai Besti, Jaman Edition with Cindy. Kalau kalian lagi nemu tiket murah tapi transitnya di Manila, Filipina, bingung aman gak sih? Ribet gak ya? Nyaman gak ya? Tenang, di video ini aku bakal kasih kalian panduan lengkap mulai dari terminal mana yang nyaman, gimana cara pindah antar terminal, sampai tips kalian bisa bersantai meski transit lama. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita kenalan dulu sama bandaranya ya. Jadi gini, Bandara Internasional Ninoy Aquino atau biasa disingkat NAIA adalah bandara utama di Manila, Filipina. Ada 4 terminal dan kabar buruknya terminal-terminal ini nggak nyambung satu sama lain. Artinya kalian harus pindah terminal. Oke, jadi ini dia peta dari terminal di NAIA. Jadi yang seperti tadi aku bilang ada 4 terminal, jaraknya kurang lebih seperti ini dari terminal 1, terminal 2, terminal 3 dan terminal 4. Makanya seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian dapat penerbangan yang transit di sini, pastiin banget untuk cek terminal mana, karena biar kalian bisa menghitung jaraknya. Oke, kalian harus keluar dan naik kendaraan antar terminal. Nah, jadi aku spill ya, untuk terminal 1 itu antara lain ada maskapai Saudi sama China Airlines. Terus terminal 2 itu ada khusus untuk Philippine Airlines. Terminal 3 ini modern banget, banyak maskapai internasional kayak ANA, Cebu Pacific, sama Singapore Airlines. Dan yang terakhir itu terminal 4, ini khusus untuk penerbangan domestik kecil kayak Air Swift. Nah, jadi penting banget nih buat kalian. Jadi sebelum kalian berangkat, cek dulu ya kalian tuh harus mendarat dan berangkat dari terminal yang mana. Nah, selanjutnya yang ketiga itu aku akan bahas tentang WiFi dan koneksi internet, footage speed test, jaringan WiFi dan koneksi lemot. Jadi sekarang kita bakal bahas WiFi nih. Ini penting banget buat update ke keluarga atau kalian bisa ngecek tiket kalian nih. Nah, jadi di bandara itu ada WiFi gratis atau WiFi gratis namanya NAIA Free WiFi. Jadi kalian bisa screenshot ya, NAIA_free WiFi. Nanti aku tulis di description box ya. Jadi cara pakainya sambung ke jaringan dan buka browser lalu login. Tapi jangan berharap nih, karena terminal 1 dan terminal 2 itu kadang lelet banget untuk internetnya. Kalau terminal 3 itu lebih cepat dan bisa buat buka YouTube atau mungkin situs yang lain. Nah, tips hematnya dari aku adalah beli SIM card lokal. Harganya sekitar 300 sampai 500 peso untuk 5 sampai 10 GB. Kecepatannya oke banget, bisa buat hotspot. Oke, yang kedua adalah transit antar terminal aman gak ya? Jadi banyak yang panik nih karena transit mereka dari terminal 1 ke terminal 3 atau dari terminal 2 ke terminal 1. Nah, untuk pindah antar terminal, aku ada beberapa opsi nih buat kalian. Jadi yang pertama itu ada opsinya itu shuttle bus bandara. Ini gratis ya, hanya untuk penumpang transit wajib menunjukkan boarding pass. Tapi jadwalnya itu nggak pasti dan bisa nunggu lama. Nah, aku bakal kasih opsi yang kedua. Nah, jadi di Filipina itu ada, kalian bisa naik Grab kayak Gojek versi Filipina. Lebih cepat dan nyaman. Estimasi harganya itu di sekitar 150 sampai 300 peso atau sekitar 4 sampai 80 ribu rupiah. Cuman kalian harus tetap hati-hati ya, ada scam di luar bandara. Jadi pilih pick up di poin resminya. Jadi rekomendasi waktu yang aman untuk transit antar terminal itu minimal kalian harus siapin waktu 4 jam untuk kalian transit ya. Nah, terus yang keempat, buat kalian yang bertanya-tanya, terminal mana sih yang paling enak buat transit lama? Jadi kalau kalian transit lebih dari 3 jam, semoga kalian dapat di terminal 3 ya, karena ini terminal paling lengkap dan paling nyaman. Jadi antara lain makanan yang ada di terminal 3 itu ada Jollibee, McDonald, dan makanan lainnya Starbucks, terus ada convenience store seperti 7-Eleven, Lawson, terus kalian juga bisa belanja di Miniso, Watson, Duty Free Store, dan toko oleh-oleh lokal. Jadi di sini tuh dari 4 terminal ini yang paling lengkap. Terus juga untuk kalian beristirahat itu banyak tempat duduk atau bangku, colokan listrik juga banyak, dan charging station. Jadi kalau kalian transit lama dan butuh tidur atau mandi, nah kalian juga bisa coba nih Wings Transit Lounge. Jadi di sini itu adalah kalian tuh bisa mandi di sini. Nah, jadi atau kalian bisa sewa tempat tidur, shower, makanan ringan. Jadi harganya sekitar 700 sampai 1000 peso atau 200 sampai 300 ribu. Jadi kalian bisa booking langsung di tempat kalau kalian pengen istirahat dulu di sini.
Nah, untuk alternatif lain, ada hotel transit di luar bandara seperti Belmont, Savoy dekat Terminal 3, jadi kalian bisa jalan kaki. Nah, untuk Terminal 1 dan Terminal 2 itu sedikit kurang nyaman nih. Jadi kalau kalian transit di Terminal 1 atau 2 siap-siap ya, karena fasilitasnya jauh di bawah Terminal 3. Jadi tempat makannya terbatas, terus kursi tunggunya rada keras, terus juga untuk colokannya juga sedikit, dan kadang nih, tapi nggak semua, toiletnya itu terkadang kurang bersih. Terus duty free-nya rada sempit dan nggak banyak pilihan. Oke, aku juga ada sedikit tips nih buat kalian. Kalau kalian punya kartu kredit seperti BCA, Platinum, Mandiri, dan atau Priority, coba cek apakah bisa akses lounge kayak PEGSS lounge. Itu aku singkat, aku eja ya biar kalian lebih jelas, untuk istirahat lebih nyaman. Terus untuk yang kelima itu ada install e-travel. Nah, jadi buat kalian yang hanya transit di Filipina tanpa keluar dari area transit bandara, umumnya nggak perlu mengisi formulir e-travel. Namun, jika kalian harus berpindah terminal dan mengharuskan melewati imigrasi atau keluar dari area transit, maka kalian wajib mengisi e-travel. Sebagai contoh nih, kalian misalnya di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, berpindah dari Terminal 3 dan Terminal 1 atau Terminal 2 tidak memungkinkan melalui jalur airside, artinya kalian harus melewati imigrasi dan memenuhi semua persyaratan masuk ke Filipina, termasuk registrasi e-travel. Nah, jadi kalau kalian untuk menghindari kendala saat transit disarankan untuk mengisi e-travel dalam waktu 72 jam sebelum kedatangan di Filipina ya. Untuk registrasi dapat kalian lakukan secara gratis di situs, nanti aku akan input di description box buat memudahkan kalian untuk mencari. Dan kalian dapat menerima QR code. Nah, nanti QR code-nya langsung kalian tunjukin ke petugas maskapai atau imigrasi. Oke, tips yang terakhir adalah supaya transit kalian nggak kacau, booking penerbangan satu tiket ya, supaya bagasi langsung lanjut, jadi nggak perlu ngambil lagi. Terus hindari penerbangan yang beda terminal. Kalau transitnya 3 jam, simpan tiket dan boarding pass hard copy dan soft copy. Terus siapkan cash peso, banyak tempat yang belum bisa terima kartu asing. Nah, jangan keluar imigrasi kalau nggak perlu. Kalau hanya transit tetap di area internasional aja. Jadi itu sekian tips dari aku. Oke, kesimpulannya adalah transit di Bandara Manila bisa jadi pengalaman yang aman dan nyaman. Asal kalian tahu trik-triknya. Terminal 3 the best banget. Dan kalau bisa hindari gonta-ganti terminal dalam waktu yang singkat ya. Nah, terus jika kalian nih pernah transit di Manila juga, ceritain dong pengalaman kalian biar kita bisa share dan langsung kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian tips dari aku mengenai transit di Manila. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye bye.